Oke, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kali ini aku mau share insight aku di pertemuan ke-9 mengenai mata kuliah pengembangan kepribadian profesional. Oke, dari pertemuan 9 itu aku mendapat beberapa poin seperti bias, nilai, terus pengambilan keputusan yang etis. Berdasarkan poin-poin tersebut juga dihubungkan dengan sesi konselor atau proses konselor yang akan dilakukan oleh proses konseling yang akan dilakukan oleh konselor atau guru BK nantinya. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang nilai, teman-teman. Jadi nilai ini adalah sesuatu yang digunakan seseorang untuk memberikan atau melakukan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti untuk menilai sikap seseorang, atau untuk menilai suatu barang, menilai suatu sikap gitu kan. Nah, paling sederhana kita dapat mengambil contoh dalam nilai ini, itu ketika kita memberi suatu barang. Ketika kita memberi suatu barang, apakah kita menilai barang itu berdasarkan keinginan kita, atau berdasarkan apa yang kita butuhkan gitu. Ketika kita membeli barang itu berdasarkan keinginan kita, berarti hal tersebut adalah tidak akan memberikan pengaruh yang efektif terhadap diri kita gitu. Tapi ketika kita membelinya berdasarkan kebutuhan kita, maka akan ada pengaruh baik ke dalam diri kita, atau kita akan merasa terlengkapi oleh barang tersebut gitu, teman-teman. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tentang bias. Bias ini ada bias pribadi. Tapi sebenarnya kita membahas tentang bias secara keseluruhan. Bias itu dimana ketika sesuatu muncul, atau kita memahami sesuatu itu berdasarkan apa yang menurut kita tuh benar, tidak berdasarkan apa yang sebenarnya benar secara umum gitu, teman-teman. Nah, jadi biasanya berpengaruh dengan cara pandang kita terhadap sesuatu. Seperti ketika kita memahami suatu hal dengan cara pandang kita sendiri, di situ akan muncul cara pandang orang lain yang bagi kita itu tidak ada kecocokan untuk cara pandang kita, atau berdasarkan bias yang kita lakukan. Nah, dan biasanya bias ini adalah sesuatu yang di luar ekspektasi kita, atau sesuatu yang di luar dari apa yang kita inginkan gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada pun bias pribadi nih. Bias pribadi itu dimana setiap orang itu memiliki kebutuhan nih, teman-teman. Tapi kebutuhan setiap orang itu kan berbeda-beda. Cuman orang yang memiliki bias-bias ini tidak menyadari bahwa setiap orang tuh memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian tuh mungkin bias pribadi itu salah satu contohnya itu berhubungan juga dengan proses konseling nantinya, dimana ketika kita melakukan pengorbanan gitu terhadap diri kita untuk orang lain, atau terhadap sesuatu yang sebenarnya kita memiliki pilihan gitu, teman-teman. Tapi secara mata kuliah pendidik pengembangan keprofesionalan ini, dimana ketika kita melakukan bias pribadi, seperti kita merasa bahwa diri kita itu bermanfaat untuk orang lain, diri kita itu mampu menolong orang lain, itu sangat baik, teman-teman. Seperti pada proses konselor, dimana ketika proses itu terjadi, terus dimana ketika orang-orang yang datang untuk melakukan konseling itu memberikan bias-bias pribadinya, dimana dia merasa bahwa dia bermanfaat untuk orang lain, atau dia mampu memberikan bantuan terhadap orang lain, maka orang lain tersebut mampu mendapatkan bantuan tersebut dan mampu mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh konselor tersebut, maka akan terciptanya konseling yang sifatnya itu efektif, baik, akan adanya kongruen, terus akan adanya empati dari konselor kepada konseli, atau dari sebaliknya gitu, teman-teman. Nah, kemudian tuh terkadang ya, teman-teman, kita juga membahas tentang konflik nih, teman-teman. Terkadang itu gak semua orang itu menerima adanya konflik atau menolak adanya konflik. Tapi sebenarnya konflik itu adalah bagian dari kehidupan manusia, yang setiap manusia pasti memiliki atau mengalami konflik dalam hidupnya. Tidak mungkin tidak pernah gitu, teman. Namun ketika kita mengalami konflik, kita harus bisa melakukan atau mengambil keputusan secara etis. Nah, proses pengambilan keputusan secara etis ini, kita harus melihat latar belakang dari permasalahan tersebut atau dari konflik tersebut. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan permasalahan tersebut, mendapatkan latar belakang tersebut, kita bisa memulai dengan seperti mungkin mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu, untuk mengetahui apa yang perlu kita lakukan dan apa dampak terkecil terlebih dahulu, dampak terkecil dari apa yang kita lakukan, sehingga ketika kita melakukan tindak lanjut itu tidak memberikan dampak apapun yang menyulitkan orang lain gitu. Nah, dalam proses konseling ini
ketika kita menangani suatu kasus nih teman-teman, yang mungkin perlu diri kita untuk melakukan pengambilan keputusan secara etis. Nah, sehingga tuh kita bisa memulai dengan mengidentifikasi masalahnya dulu dengan mengetahui latar belakangnya dulu, lalu mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi, kemudian kita bisa mencari tahu beberapa dampak yang akan dialami atau beberapa tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk mengakibatkan dampak terkecil atau dampak paling sederhana yang bisa dilakukan. Seperti contohnya ketika ada seorang yang sedang melakukan tindakan-tindakan seperti udah hampir ingin melakukan atau mengakhiri hidupnya, terus kita sebagai konselor nantinya kita harus mencari latar belakangnya dulu, kemudian kita harus melakukan identifikasi masalah, melakukan pendekatan juga terhadap konseling tadi. Terus kemudian ketika kita sudah mendapatkan latar belakang, kita bisa melakukan bimbingan atau beberapa pertemuan terhadap konseling tadi yang sifatnya itu untuk pencegahan atau memberikan informasi berdasarkan apa yang dilakukan ini akan berdampak pada hari kemudian. Nah, kemudian ketika sudah sampai pada hal tersebut, kita bisa melakukan pengambilan keputusan apa yang harus kita lakukan. Seperti ketika tidak ada perubahan, kita bisa melakukan dengan meminta bantuan kepada orang tua, menceritakan masalah tersebut atau masalah yang dihadapi itu terhadap orang tua dan guru kelas mungkin ya, apabila dia ada di sekolah gitu teman-teman. Nah, itu adalah dampak terkecil karena dimana tidak ada masalahnya tetap akan aman karena orang-orang yang tahu adalah orang-orang yang yang berperan aktif untuk memberikan kesembuhan terhadap konseli ini tadi gitu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sudah membuat keputusan yang etis gitu teman-teman, berarti kita sudah melihat dampak terkecilnya terlebih dahulu. Kita akan melakukan bantuan dari bantuan paling sederhana dulu, atau ada istilah bantuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu teman-teman dalam bimbingan konseling ini. Oke teman-teman, itu aja yang aku dapetin dari pertemuan 9. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.